Salam Indonesia berkarakter. Sahabat karakter yang saya muliakan, saat ini saya sedang melebur dengan suasana yang serba semeraut atau berantakan. Tetapi pada saat itu jugalah sesuatu pemikiran baru muncul di benak saya. Jangan-jangan kondisi yang seperti ini banyak dialami orang-orang di sekitar kita, baik suasana keluarga ataupun suasana hati dan pemikiran. Namun dalam situasi ketika kita berada dalam sesuatu kondisi yang serba semeraut, ternyata bisa juga muncul sesuatu inspirasi di dalam hidup kita. Inspirasi lain yang muncul dalam pikiran kita, ternyata situasi yang bagaimanapun ketika kita mau melebur ataupun menyatu, kita bisa memaknainya dan kita bisa mengambil sesuatu hal yang positif dari setiap kondisi yang kita alami. Maka demikian juga kiranya ketika kehidupan seseorang manusia berada pada situasi yang sangat sulit atau berada pada sebuah situasi yang serba semeraut atau berantakan, tentu harusnya sanggup ataupun siap melihat sesuatu inspirasi yang positif dari kondisi yang sedang dialami. Hanya apakah kondisi sulit, apakah kondisi atau situasi yang semeraut ini mau dipertahankan? Tentu kita harus katakan tidak. Maka dalam hal ini sekurang-kurangnya dibutuhkan berbagai strategi dan seni untuk bisa keluar dari suasana yang semeraut ataupun hidup yang berantakan ini. Strategi apa? Yaitu pertama adalah strategi kesabaran, dan yang kedua nanti adalah strategi seni. Kesabaran dalam hal ini adalah kita harus mampu memaknai kondisi itu dan menerima saat itu, dalam bukan berarti kita pasrah, tetapi terima kondisi itu supaya kita bisa memahaminya dan bisa menaklukkan, mengendalikannya. Kemudian kita harus punya seni. Maka dalam hal ini beberapa seni yang dibutuhkan untuk menata kehidupan. Yang pertama adalah seni bersyukur. Tentu dalam kondisi bagaimanapun kita, pasti masih ada yang pantas kita syukuri. Sekurang-kurangnya kita bersyukur masih mampu hidup, masih mampu berpikir, dan masih ada pada situasi itu. Sebab dengan bersyukur itu kita sudah melibatkan kekuatan yang kuasa di dalam diri kita, sehingga kita merasa kuat dan akan merasa mampu keluar dari situasi yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, bagaimana seni menata hidup pribadi. Seni menata hidup pribadi sebenarnya begitu luas, tetapi ada beberapa hal yang mungkin sederhana bisa kita lakukan. Yang pertama, sangat baik bagi setiap kita, setiap individu itu berani merumuskan impian kehidupannya, supaya dengan itu setiap orang akan lebih fokus dan bertarget dalam hidupnya, sehingga setiap hari boleh dievaluasi bagaimana capaian target yang dilakukan setiap hari, sehingga tahu maju mundurnya kehidupannya dalam setiap hari. Yang ketiga juga seni menata keluarga. Yang ini nanti memang akan secara khusus satu episode akan kita bahas bagaimana untuk mencoba menuju keluarga yang berkarakter. Lalu yang keempat, ini adalah seni menata relasi. Tentu kesemerautan hidup juga akibat adanya komunikasi atau relasi yang tidak harmoni. Maka dalam hal ini, untuk menata relasi,
kita perlu bagaimana memahami diri kita dan juga memahami orang lain, sehingga kita akan senantiasa berpikir dan juga kita fokus untuk senantiasa berjuang agar hidup kita dan diri kita semakin bermakna ataupun bernilai, yang disebut dengan valuable person, ya, sehingga kita bermakna ketika berada di tengah-tengah orang lain. Karena orang bijak juga berkata, sehebat-hebatnya orang apabila dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang terpenting, sehingga sejauh mana kebermaknaan kita di tengah-tengah orang lain, itulah kehebatan kita. Bukan karena kekayaan, bukan karena kepintaran, dan bukan karena jabatan dan lain sebagainya, tapi sejauh atau sebesar apa dampak kita terhadap orang lain. Nah, inilah arti kehebatan seseorang manusia. Nah, maka dalam hal ini salah satu rumus yang sangat mujarab untuk menata relasi dengan sesama kita boleh mengamalkan kalimat yang sangat bernilai ini, yaitu, jika segala sesuatu yang kamu inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Ini sebuah rumus kehidupan untuk membina dan membangun relasi yang harmoni, baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita senantiasa mengawali berbuat yang baik yang sesuai yang kita harapkan dari orang lain. Demikian kita harus lakukan kepada orang lain. Ini sebuah tantangan dan perjuangan kita bersama. Semoga melalui rumah karakter S. Mandawuke ini bisa menginspirasi kita untuk hidup lebih bermakna. Semoga.